Haleluya, shalom, selamat malam, shalom, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Kita baru menginjak hari yang pertama 1 Januari 2021 hari ini. Dan kita sudah tinggalkan 2020, memasuki tahun baru bersama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan sudah pelihara kita 1 Januari 2021 dari pagi sampai malam, akan memasuki tanggal 2 Januari. Dan sebelum kita tidur istirahat, kita mau baca firman Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah jaga lindungi kita dari pagi 1 Januari 2021 pagi sampai malam ini. Sebentar kita semua masing-masing mau istirahat, kita mau baca firman Tuhan, dan saya mau menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang kau beri sehari ini. Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu sebab keluargaku. Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu sebab kehidupanku. Yesus berkati. Syukur bagimu. Amin, haleluya. Syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita buka firman Tuhan, atau Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama, dari ayat pertama sampai 10. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat ketujuh. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Dan Ahas memperanakan Hizkia. Ayat yang terakhir 10. Hizkia memperanakan Manasya. Manasya memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Amin. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal pertama ayat 1 sampai 10. Semua berbicara di ayat pertama ini sampai 10, Injil Matius pasal pertama, tentang bicara anak. Dalam arti rohani, bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, ini perlu. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Dalam Yesaya 45 ayat 12 dikatakan demikian. Kitab Nabi Yesaya 45 ayat 12 dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tanda. Jadi artinya Tuhan yang menciptakan manusia.
kita semua diciptakan oleh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita adalah Tuhan yang ciptakan. Supaya kita sadar bahwa semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga berfirman di dalam kitab Roma, saya mau bacakan. Supaya kita sadar bahwa kita adalah anak-anak dari Tuhan. Supaya kita betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sadar kita sebagai anak Tuhan. Tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, Roma 8 ayat 18, semua orang yang dipimpin Roh Allah, ia adalah anak Allah. Nah, kita jelas, firman Tuhan jelas bahwa kita anak Tuhan, dengan catatan kita minta sama Tuhan supaya kita dipimpin oleh Rohul Kudus. Supaya malam ini sebentar kita akan tidur, istirahat, minta kepada Tuhan, berdoa dulu. Bapak rajin baca Alkitab. Kalau saya setiap pagi bangun tidur, selesai saya berdoa, saya baca Alkitab 5 pasal Perjanjian Lama. Kalau tiap malam mau tidur, doa dulu, setelah itu baca Alkitab, ditutup dengan doa. Baca Alkitab Perjanjian Baru 5 pasal. Angka 5 itu artinya angka kasih cinta Tuhan. Karena Tuhan luka di bagian 5 bagian tubuh. Yang pertama luka bagian kepala. Terus luka bagian tangan di paku. Ketiga lambungnya. Keempat punggungnya. Kelima kaki. Ada 5 luka. Itu bicara cinta kasih. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita harus cinta Tuhan. Tuhan Yesus cinta kita. Tapi manusia kita semua banyak tidak cinta Tuhan. Cinta diri sendiri ya. Egois. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa kita anak Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Seperti dalam 2 Korintus pasal 5 saya mau bacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di mana Yesus lahir untuk kita. Minggu lalu, bulan Desember 2020 kita melaksanakan ibadah. Biarpun melalui Zoom atau ibadah raya online maupun yang tatap muka langsung. Ibadah Natal. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit karena Dia Tuhan untuk kita semua. Dan keempat, Yesus naik ke surga. Untuk sediakan tempat, Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Dia ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Supaya yang kelima, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua, anak Tuhan yang hidup taat setia dipimpin Roh Kudus. Maka pentingnya kita hidup ini, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita anak Tuhan dan hidup dipimpin Roh Kudus, hidup berkehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu sebentar istirahat, tidur sebelum istirahat, berdoa dulu, baca Alkitab. Biarpun hanya 1 ayat 2 ayat, kita butuh Yesus. Sebab kita butuh makan rohani. Supaya waktu tidur pun kita sediakan berkat bagi Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, saya kasih ayat yang terakhir, Mazmur 127. Tuhan berfirman, orang yang tidur pun dicinta Tuhan, itu sediakan berkat. Dan yang kedua dikatakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat yang kedua B. Sebentar kita tidur istirahat, tidur dengan nyenyak. Tidur diberkati Tuhan, besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Karena Tuhan bersama kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selamat istirahat, selamat malam, dan selamat tahun baru. Kita baru masuki 1 Januari 2021. Besok kita bangun pagi, besok saya juga akan sampaikan firman Tuhan pagi 2 Januari. Di kitab Kejadian dari ayat 11 sampai 20. Tiap hari saya mau bacakan. Supaya Bapak Ibu mungkin yang sudah usia lanjut tidak baca, bisa mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai landasan utama dalam hidup kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Yesus berkati, Yesus berkati. Syukur bagimu, amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang
Kau beri. Sebab keluargaku Yesus berkati. Syukur bagimu, amin, haleluya. Sebab kehidupanku Yesus berkati. Syukur bagimu, amin, haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua. Jangan lupa berdoa juga buat bangsa Indonesia. Dari Bapak Presiden Jokowi yang kita hormat, kita cintai, bersama Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Semua bangsa Indonesia, kita Indonesia diberkati Tuhan. Kau Tuhan izinkan pandemi bisa melewati, tapi itu buat kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita makin hari makin cinta Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel.